Hai sahabat literasi, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pintar, podcast seru Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan memberikan informasi-informasi dan topik-topik menarik mengenai berbagai hal di perpustakaan. Hari ini kita akan mendalami mengenai mendongeng dan akan menjelajahi bagaimana dunia dongeng. Kita akan mengetahui bagaimana manfaat-manfaat dan bagaimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung pelestarian budaya mendongeng, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Mantap. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Kak Fadli dari Kampung Dongeng Batur, Kota Mataram. Selamat siang Kak Fadli. Selamat siang Kak Arum. Ya, gimana kabarnya Kak Fadli? Alhamdulillah tentu baik. Kak Arum gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Iya, dari kelihatannya sudah fresh, sudah baik, otomatis pemirsa dimanapun berada juga melihat kita dengan suasana yang berbeda, tentunya memberikan informasi yang lebih akurat dan atraktif. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai dunia dongeng ya Kak ya? Wow, keren banget itu. Oke, sebelumnya Kak, mari kita mengenal lebih jauh mengenai pengalaman Kak Fadli nih di dunia pendongengan, terutama dari Kampung Dongeng Batur, Kota Mataram ya Kak ya? Iya, benar. Ya, silahkan Kak dijelaskan. Oke, siap. Hai sahabat literasi, saya senang sekali berada di perpustakaan ini bersama Kak Arum tentunya, yang nanti akan menjelaskan seperti apa sih pengalaman saya selama 17 tahun Kak Arum. Wah, udah Sweet 17 tahun. Oh, iya. Udah lama sekali berarti Kak. Lama sekali. 17 tahun itu mulai dari 2007. Waktu itu masih semester 2, berada di IKIP Mataram, Fakultas Bahasa dan Seni. Begitu juga sebagai pengajar di salah satu pendidikan anak usia dini, yang mana sekarang tempatnya sebagai base camp atau sekretariat dari Kampung Dongeng Batur Mataram yang ada di Perumnas Tanjung Karang Permai. Pada waktu itu belajar dan mengajar, di situ mulai untuk bercerita hanya internal, yaitu berada bersama murid yang kesehariannya ya tetap aktif di kampus belajar menimba ilmu, dan pada saat itu juga ada tempat di situ kita ambil bercerita yang menjadi karena senang memang kan, karena hobi bercerita, keluarga juga senang bercerita, akhirnya kita lanjutkan aja. Kenapa enggak? Itu menjadi hal yang terbaik buat kita bersama dan buat orang lain. Nah, beranjak dari sana, mulai fokusnya itu, kalau dihitung dari sekarang, itu ke belakang, itu 7 tahun. 7 tahun, sahabat literasi, Kak Pandi itu mulai dari Gempah. Nah, dan banyak diundang oleh teman-teman yang lain, NGO dan komunitas-komunitas yang lain untuk melakukan trauma healing, bercerita khususnya berada di Lombok yang kemarin kita sudah rasakan. Nah, dari sana dah mulai aktif terus-menerus sampai saat ini. Jadi mulainya itu Sweet 17, 17 tahun, dan menguatkan itu 7 tahun dari tahun 2018. Begitu Kak Arum. Banyak sekali ya Kak ya pengalamannya. Ya, dibuat seperti itu aja lah. Oh ya, ngomong-ngomong nih Kak, biasanya tuh kakak nggak sendirian, tapi ada temennya ya Kak ya? Ada si Bajang kalau menurut saya. Sekarang aja sama-sama Bajang juga. Oh iya, beda ya Kak Arum ya. Kalau ya Bajang biasanya datang pada saat kita ada giat dan sebagainya. Tapi sekarang ini Bajang lagi flu. Iya, karena mataharinya terlalu jauh dengan bumi sih, seperti itu. Tapi ada temannya Bajang yang saya bawa. Ada namanya Koko. Oh iya. Ini Koko, sahabat literasi, ini Koko. Aku Koko. Terima kasih Kak Fadli. Iya, terima kasih dong sama teman-temannya, bukan saya, karena hari ini kau spesial. Biasanya Bajang aja yang aku bawa, tapi sekarang kamu yang aku bawa di sini Koko. Iya, sahabat literasi, ini aku Koko. Terima kasih ya. Kita doakan Bajang supaya siungan biar cepat sehat lagi. Iya.
Oke, Bajang tidak ada, sekarang Koko yang ada di sini. Oke kakak, kalau gitu aku boleh ngomong nggak kak? Boleh. Ucapan terima kasih ya buat teman-teman yang di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton aku. Hei, gaya banget sih loh. Sekarang kalau gitu, Koko, Kak Fadi mau lanjutkan perbincangan, ngobrol bareng sama Kak Arum ya. Sekarang Koko duduk dulu ya, dengerin Kak Fadli sama Kak Arum ya. Oke kakak, terima kasih kakak udah diikutkan aku ke sini. Iya, duduk dulu. Duduk di sini ya. Oke. Nah, siap ya. Jangan rewel, jangan ngompol. Oke kak. Ya, siap. Iya kak. Ya biasanya sama Bajang, tapi Iya. saat ini ya sama si Koko aja karena jarang dibawa. Berarti besok-besok bisa kan Oh Kak? jelas, Bajang tetap, dibawa ke sini tetap dikenalkan dibawa. sama sahabat literasi. Oke siap, tenang sahabat literasi, nanti kita juga bisa ngedongeng, bisa berbagi cerita bersama Bajang melalui ngopi ya namanya. Iya, Ngopi. ngobrol pintar. Ngobrol pintar, rasanya ngopi tadi. Iya. Sebenarnya harus ada kopi di sini. Ya kak. Ya. Ya kita lanjutin lagi ya kak. Oke kak. Menurut kakak sendiri itu mengapa sih mendongeng itu bisa penting kak bagi kakak Fadli sendiri? Bagi Kak Fadli, dongeng itu sangat penting. Tidak hanya dia hanya sebagai panggung hiburan, tidak hanya sebagai menghibur orang yang bercerita maupun yang diceritakan, tetapi ada nilai-nilai, pesan-pesan moral yang sangat baik. Kita memang tahu bahwa dongeng itu adalah cerita rekaan. Iya. Yang tidak sungguh-sungguh terjadi, tetapi dia memiliki sahabat-sahabat literasi pesan penting diantaranya, yaitu melatih anak itu berasosiasi, melatih anak untuk berimajinasi. Bahkan Direktur Eksekutif IHF Indonesia Heritage Foundation, yaitu Ratna Megawangi, mengatakan bahwa dongeng itu membentuk karakter imajinasi anak. Sahnas Hakwe juga, sahabat literasi, mengatakan Kak Arum itu mendongeng bisa menumbuhkan minat baca dan kerekatan antara anak dan orang tua. Kak Awam sendiri dari founder Kampung Dongeng ini juga sering memberikan pesan-pesan kepada kita sebagai relawan di Kampung Dongeng Indonesia. Salah satunya yang ada di Kota Mataram namanya Kampung Dongeng Batur Mataram. Batur itu artinya barang bertutur. Oh, iya. Barang-barang bertutur lah. Nah, seperti itu. Makanya kita istilahkan adalah Kampung Dongeng Batur Kota Mataram. Apa kata beliau? Sahabat-sahabat literasi, Kak Arum, dia mengatakan seperti ini. Satu pesan cerita, hebatkan anak Indonesia. Satu pesan cerita, hebatkan anak Indonesia. Itu selaras dengan hadis yang mengatakan balighu anni walau ayah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dari pesan itu bisa kita buat menjadi orang lebih baik, lebih bersinergi. Bahkan sejarahnya bercerita ada dongeng itu dari zaman kerajaan itu sengaja diundang oleh pihak kerajaan ketika untuk melipur lara, untuk mengobati anak raja atau raja lagi sedang berduka, sengaja memang diundang seperti itu. Nah, banyak sekali manfaatnya dari dongeng tersebut, yaitu reaksi batin. Bisa juga sahabat literasi Kak Arum bahwa dengan mendongeng itu orang yang tadi sakit itu bisa diobati. Jadi penyakit obat tanpa obat. Obat tanpa obat. Artinya disugesti. Dongeng adalah bahasa persuasif. Nah, tentu dengan kreativitas, menu-menu yang baik sehingga bisa diolah dan menjadi tumbuh hal yang baik, perkembangan yang baik terhadap orang yang mendengarkan seperti itu. Barangkali itu, Kak Arum. Berarti sangat penting ya kak ya bagi tumbuh kembangnya anak-anak itu, baik dari anak-anak dan maupun orang dewasa sendiri dalam mendapatkan mendongeng ini atau bercerita ini. Iya, pengalaman pribadi.
di rumah dan di sekolah, karena Kak Fadi juga sebagai guru, dan begitu juga datang ke sini juga tadi ada tiba-tiba anak mengatakan sama ibunya, itu ada Kak Fadli yang kemarin dongeng di Islamic Center itu. Nah, karena programnya Kampung Dongeng itu setiap bulan itu ada namanya Pekan Ceria. Nanti sahabat literasi bisa datang ke Islamic Center. Di situ juga ada perpustakaan ya, punyanya perpustakaan daerah. Di situ setiap bulan ada di situ Pekan Ceria untuk seluruh masyarakat dimanapun berada datang ke sana. Siap, kita tunggu. Ya, Kak Fadli. Oke. Kemudian untuk memilih ceritanya sendiri, Kak Fadli, ada nggak sih Kak tipsnya gitu Kak? Tips memilih cerita untuk anak-anak yang akan didongengkan itu? Iya, sesuai dengan usianya. Sesuai dengan usianya kita kasih menu. Biasanya kan kalau anak-anak yang masih kecil, usia TK itu senangnya dengan fabel, yaitu cerita tentang hewan, binatang, itu agak seru, senang, dan kita juga lebih banyak bergerak kasar. Artinya gerak kasar, tingkah lakunya agak-agak tidak seperti anak SD maupun SMP cara membawakan yang harus agak formal. Tapi kalau anak-anak itu ya memang harus atraktif dengan dunianya seperti itu. Itu biasanya cerita yang ada di depan nih, kayak boneka-boneka kita ini. Ada si ada seperti itu, ada kancil, ada si nyemot, Monyet ya. atau kadal gitu kan. Jangan dikadalin orang tapi kan. Siap. Sudah kodok? Itu bukan suara kodok itu. Kalau suara kodok gini. Kok jadi kita mendongeng ini? Nah, kita lanjutin ngobrolnya dulu. Sama literasi nanti. Suara penyu. Suara penyu? Berarti itu tadi. Penyusah. Iya. Berarti itu tadi contoh-contoh dari suara-suara hewan gitu ya Kak ya? Ya, mau dilanjutin? Oh, enggak usah. Enggak usah. Iya. Kalau untuk mendongeng sendiri Kak, bagi orang-orang dewasa itu seperti apa Kak? Itu biasanya cerita yang bermotivasi, ada fiksi ilmiah. Itu biasanya kan anak-anak muda sekarang Gen Z itu kan senang dengan novel-novel, ya kan. Itu sebenarnya cerita-cerita dari pribadi yang dituangkan dalam bentuk cerita ditulis langsung bisa diceritakan, itu biasanya senang. Cerita ini tidak hanya bagi yang sudah lahir, yang belum lahir juga bisa diceritain. Gimana caranya? Gimana gitu Kak? Caranya diceritain adalah, sini mama, ada papahnya. Ma, dedek kan belum lahir. Sini biar papa ceritain saja di mama. Ceritain sini, deketin lagi, diceritain di depannya. Dedek yang belum lahir itu nanti dia akan terangsang. Rasakan ketika berbicara dengan yang baik-baik, pastilah nanti akan didengar sama cabang bayi tersebut. Itu coba dipraktikkan para jamaah dimanapun berada ya, sahabat literasi. Perhatikan itu caranya untuk kata-kata yang baik. Berarti setiap kali mendongeng itu ada tingkatan-tingkatan untuk berbagai usia dan berbagai apa namanya Pak? Benar. Itu. Waktunya juga tidak boleh terlalu banyak, terlalu panjang kalau anak usia dini. Usia dasar juga tidak boleh terlalu panjang. Sebab kalau terlalu lama, maksud saya terlalu lama itu akan menjadi hal yang tidak baik. Karena kan kadar kemampuan, kognitif, afektifnya semua, rambatan sarafnya harus juga berbeda. Tapi bisa loh dongeng itu bisa beberapa menit, bahkan sampai beberapa jam. Caranya bagaimana? Caranya harus ada juga di situ, ada tepuknya, ada ice breakingnya, ada fun gamenya, ada lagunya, sehingga pesannya itu nyampe sampai berapa jam. Kalau hanya langsung mantengin pada suatu hari ada keadaan begini, ya sama aja teks cerita itu namanya kita baca. Tapi ada
yang harus kita kasih suara, wajah, ada geraknya, ada narasinya, penokohan, itu harus dipelajari bersama. Insya Allah nanti bersama pustakawan yang ada di perpustakaan akan menggagas itu dari anak-anak usia dini, SD, SMP, bahkan dewasa juga bisa bergabung belajar bersama dengan Kak Arum. Kak Arum ya, nanti ngajarin Kak Arum ya. Insya Allah. Bagus Kak Arum. Saya dan semua pustakawan yang ada di sini. Masya Allah, luar biasa. Siap. Iya, Kak. Kemudian Kak, untuk tantangannya sendiri Kak, karena kan kita mendongeng untuk anak-anak, sedangkan anak-anak itu kan masih tahap bermain ya Kak ya, sering bermain itu, jadi mereka fokusnya kan tidak fokus untuk mendengarkan cerita. Nah, menurut Kakak bagaimana? Cara membuat dia fokus itu tantangan kan? Iya. Tantangannya satu, malas untuk berkreasi, malas untuk berpikir, malas untuk mencoba, malas untuk berlatih, malas untuk melakukan. Maka bagaimana caranya sahabat literasi supaya itu enak, enjoy disampaikan? Ya belajar. Belajar dan terus belajar, berlatih. Oke, untuk first nya barangkali ketika bercerita itu sahabat literasi itu agak berbeda karena kan belum beradaptasi. Nanti kalau sudah lama kelamaan pasti bisa. Seperti itu. Tantangannya memang di situ, mencoba. Nah, kalau sudah kita bisa mencoba, pasti ada saja jalannya. Where there is will, there is way. Benar nggak? Ya. Nah, seperti itu. Ya, barangkali tantangannya adalah bagaimana cara menghilangkan stigma bahwa sesuatu itu sulit. Tapi berikanlah kemudahan, sugestilah diri kita ke Arum sehingga apapun itu bisa kita lakukan. Ingat, pekerjaan yang baik itu adalah hobi dijadikan sebagai profesi. Kalau belum nemu hobinya di profesi itu, lakukanlah yang terbaik pada saat itu. Karena pekerjaan yang terbaik itu, teman-teman yang lain, Abah Guru katanya begini, apa yang paling bagus pekerjaan itu? Pekerjaan yang sekarang yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka sekarang ini kita lagi sungguh-sungguh menceritakan apa sih dongeng. Begitu sahabat literasi. Yang lagi mantengin juga sahabat, ya nonton terus podcast ini. Kemudian nih Kak, kan biasanya waktu mendongeng itu kan banyak nih anak-anak itu tidak fokus mendengarkan. Jadi ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Sedangkan kita itu sebagai pendongeng itu ya Kak ya, kadang kita mau menegur tapi tidak enak sama anak-anak yang lain. Itu bagaimana Kak? Bagaimana cara menegur gitu kan? Iya. Nah, cara menegur kan ada tepukan misalnya di sana kan ada, di sini fokus, ada yang di sebelah sana itu enggak fokus ya. Lagi kembali tepuk satu, konsentrasi lagi, atau bisa celebration, oh lalala. Nah, dengan saut-sautan seperti itu pasti kembali fokus. Karena memang anak-anak itu kan rata-rata manusia dari 15 sampai 20 menit. Itu dewasa, itu fokusnya. Terus bagaimana menjaga kefokusannya? Ini dewasa. Bagaimana anak-anak kecil dari 5 sampai 7 fokusnya? Ya seperti itu. Tidak boleh dia langsung selesai cerita itu. Seperti kita berkhotbah, tidak ada penggalan dan sebagainya langsung begitu. Enggak. Harus dia, kalau ada yang crowded, lagi fokuskan dia, usahakan yang fokus dengan tepuk, celebration, ice breaking lagi seperti itu. Nanti setelah dia udah fokus, nyambung lagi seperti itu. Dikira bahwa anak-anak yang kesana kemari yang sa'i ya kan, lempar jumroh ya kan seperti itu. Kira-kira ngerti Arum? Lempar jumroh, ya tawaf itu kan. Itu dia ternyata dengar karena kecerdasan itu ada kinestetis, ada audio, ada visual. Kan masing-masing semuanya anak. Apalagi generasi sekarang namanya kalau tidak salah generasi alpha ya. Yang sekarang itu cenderung lebih banyak kepada visual karena gadgeting. Nah, itulah budaya bercerita dari leluhur kita, dari terus menerus ke belakang itu. Sekarang kita harus aktifkan, masifkan dia lagi pergerakan itu dengan banyak para pendongeng yang ada di sini. Tidak hanya dia mendongeng di panggung, tetapi ada rasa di
di hatinya itu bahwa saya harus bercerita untuk mendekatkan diri saya kepada anak, kepada ponaan melalui cerita. Anak itu dia tidak senang ditegur, anak itu tidak senang dia digurui, dipaksa untuk melakukan itu. Tapi dengan cerita, sahabat literasi itu bisa mengandung makna yang sangat positif untuk mengajak anak. Karena dia tidak terasa masuk ke dalam gelombang alpanya, lalu berpikir di situ, dia lakukan dengan sendirinya, bukan dengan dipaksa atau dipantok bahasa Sasaknya. Pantok ya, seperti itu. Tips dari kakak nih, dari Kak Fadli sendiri, untuk para orang tua yang ada di luar sana, untuk mendongengkan kepada anak-anak itu, apa Kak tipsnya? Anak berada di suatu situasi dan kondisi. Nah, tidak ada cara untuk menenangkan barangkali kan. Ngambil buku, kemana mungkin bukunya, buku cerita. Lama nanti, tambah proses lagi, sedangkan anak meminta gitu kan. Ya ada HP. Ada HP kira-kira di HP itu kan banyak. Sekarang yang di digital bisa di-download. Buku ceritanya kisah Islami, ada dongeng di situ, semuanya serba ada di gadgeting. Maka paksakan gadgeting itu menjadi hal yang positif. Ya kan, literasi digital. Nah, disitulah kita bisa bacain buku cerita. Kalau enggak, ya tanya aja anak tersebut. Misalnya pergi sekolah, berbagi cerita bagaimana pengalamanmu tadi nak, apa yang kamu kerjakan di sekolah. Senang anak itu dalam usia 0 sampai 7 tahun itu, terutama di 4 sampai 7 tahun, senang dia bercerita lagi, senang-senang mau mengungkapkan bahwa inilah saya. Nah, kasih dia tempat, ruang, kasih dia positioning untuk bisa cerita. Tidak hanya orang tua, tapi kita juga ada salah satu tradisi yang dilakukan oleh Kak Awam itu di keluarganya. Dia bergiliran bercerita. Dari Kak Awam, istrinya, anaknya yang paling besar, menengah, dan yang terakhir. Bergiliran. Itu rutinitas dilakukan sama beliau. Nah, barangkali sahabat literasi itu bisa nanti orang tuanya, ayahnya, malam ini, besok ibunya, besok kakaknya, seperti itu bergiliran. Kalau memang tidak bisa seperti itu, ya diusahakan. Bagaimana kalau bisa? Ya diusahakan, misalnya kalau tidak bisa dalam seminggu 1 kali, ya 1 bulan sekali. Tapi masa tidak bisa kita tanya seperti itu, ya kan? Kembali lagi ke lamas alias malas. Iya. Nah, insya Allah orang tua hebat di Nusa Tenggara Barat. Ada nggak sih Kak kerjasama antara Kampung Dongeng Batur Kota Mataram sama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Kak? Kak Fadli bisa berada dan ada duduk di sini adalah karena kerjasama yang kuat. Kerjasama itu adalah bentuk silaturahmi yang harus dipupuk dengan siapapun. Karena siapapun orang pasti dia butuh cerita dan butuh diceritakan. Salah satu itu lokusnya di perpustakaan adalah memang buku bacaan yang memang harus kita sering kerjasama dengan sini. Apalagi saya sebagai ketua yang ada di Kota Mataram maupun koordinator di Nusa Tenggara Barat harap butuh sahabat untuk bisa berbagi, untuk menyalurkan wawasan atau pengetahuan itu. Salah satu caranya, salah satu yang kita lakukan dengan perpustakaan, dinas perpustakaan itu adalah pelatihan mendongeng bersama pustakawan. Oh ada Kak? Ada, dan komunitas pemerhati literasi. Yang kedua juga yaitu pemberian bahan pustaka seperti cerita rakyat, fabel dan lain sebagainya. Ya, pembinaan juga komunitas-komunitas mendongeng yang ada di Nusa Tenggara Barat nanti bisa melalui Dinas Perpustakaan Nusa Tenggara Barat tentunya, dan banyak sekali. Nanti juga bisa ada kemah bertutur bisa dilakukan di perpustakaan ini. Oh, iya. Bagaimana sih Kak masyarakat atau warga di NTB ini khususnya bisa masuk ke komunitas ini Kak? Nah, caranya ikuti kegiatannya, salah satu di Pekan Ceria, salah satu. Kalau sudah itu sudah bisa kerjasama sebenarnya. Ada nanti
Kalau sudah ikuti kegiatan-kegiatannya, masuk ke dalam sistemnya sebagai relawan, sebagai pengurus dan sebagainya. Gampang aja sebenarnya masuk dalam Kampung Dongeng. Begitu di situ ada kegiatan Kampung Dongeng, ikut aja, gabung. Kampung Dongeng, base campnya di Perumnas, di Tanjung Karang Permai. Nah, di situ base campnya. Boleh tekankan lagi, sahabat literasi, kalau ingin bergabung dengan relawan Kampung Dongeng Batur Mataram, ya tetap aja ikut dalam kegiatannya, ya. Tidak hanya nanti mau menjadi pendongeng yang mau fokus di dongeng show, artinya dongeng manggung, tidak seperti itu. Kadang-kadang orang, nanti saya diminta untuk mendongeng seperti itu di panggung. Tidak menjadi salah. Banyak di teman-teman itu juga dia tidak mendongeng show, tapi dia juga ambil bagian, misalnya siapkan konsumsi, ada juga dia nanti juru kamera, buat spanduk, buat yang lain-lain, menjaga anak-anak. Yang penting dia punya kepekaan terhadap anak, kepekaan terhadap tumbuh kembang anak melalui cerita peduli itu sudah bagian dari dia ikut dengan Kampung Dongeng. Jadi Kampung Dongeng ini tidak boleh dia harus hanya sendiri. Kampung Dongeng adalah buat semuanya. Kampung. Iya. Kemudian apa Kak harapan dari Kak Fadli untuk membudaya mendongeng di NTB ini, Kak? Semua orang di Nusa Tenggara Barat, khususnya, ya kan, di seluruh Indonesia itu budayakan, galakan, rajin. Kalau sudah kata rajin bercerita dan menceritakan kepada anak-anak. Dengan satu catatan, ceritakanlah yang baik-baik, yang produktif dan penuh karakter. Karena banyak cerita-cerita itu yang harus diredus, direcycle, disadur dulu, baru bisa diceritakan. Jangan mentahnya, sehingga nanti masuk Anda tidak bisa diblok. Di sini ada namanya filter mental. Filter mental di otak kita itu, Kak Arum, apapun yang diceritakan, baik maupun buruk, dia masuk semuanya. Bagaimana cara memfilter? Tidak bisa. Maka caranya adalah harus muatan yang baik. Cari yang ada di perpustakaan, terutama di sini kan banyak cerita-cerita yang baik. Ada yang enggak mesti harus tuntas. Buku itu kalau diceritain enggak bisa bersambung. Nah, harapannya ke depannya adalah itu. Bagaimana semuanya rajin bercerita kepada siapapun, terutama kepada anak kita dan keluarga. Anfusakum walikum nara. Ya, terima kasih Kak Fadli. Sama-sama Kak Arum. Informasi yang sudah diberikan bagi saya khususnya dan juga teman-teman juga. Saya juga terima kasih kepada sahabat literasi, begitu juga Dinas Perpustakaan. Kak Arum sudah memposisikan bahwa dongeng itu spesial. Ya. Oh iya, saya juga mau terima kasih juga kepada Koko. Aku ternyata diundang, terima kasih. Sama-sama Kak. Kak siapa namanya? Yuk. Kak lupa namanya. Siapa namanya? Kak Arum. Ya. Namanya Kak Arum. Bisa jangan lupa bajang dibawa ya Kak ya. Terus aku tadi bawa ya Kak Fadli. Dibawa juga Koko sama bajang. Oke kalau gitu. Ya Kak. Salam dulu Kak Arum. Ayo. Ya. Duduk sini ya. Nah, sahabat literasi, sekian ngobrol pintar hari ini tentang mendongeng. Semoga informasi yang disampaikan baik oleh Kak Fadli dan saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya Kak Arum. Saya Kak Fadli, Kampung Dongeng Batur Mataram. Dadah, salam literasi. Salam literasi.